warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, akhussu bidhikrihim habibana wa sayyidana hadratal habib Ahmad Baharun. Kepada beliau saya haturkan hormat sebesar-besarnya. Habibana wa sayyidana hadratal habib Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus juga sangat saya cintai, saya ta'zimi dan saya muliakan. Habibana wa sayyidana hadratal habib Musa As-Segaf juga saya cintai, saya ta'zimi, dan seluruh jajaran para habaib yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada sebagian yang tidak saya kenal dan tidak saya tahu namanya. Namun meskipun tidak saya sebut satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada seluruh para habaib yang hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Dan juga seluruh jajaran para masyayikh, tidak lupa beliau yang mulia Guru Syarwani Ardi, dan seluruh jajaran para muallim, para alim, para ulama dan dewan asatidz wal asatizat, jajaran tokoh masyarakat yang hadir. Secara istimewa beliau yang mulia Haji Saidi Mansur selaku Bupati Banjar, sami'nahu ata'nahu, sahibul majlis wa sahibul manzil, Abah Haji Mansur beserta seluruh jajaran majlis keluarga dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Setuju tanpa terkecuali kepada seluruh yang hadir saya haturkan rasa hormat dan takdim, dan saya yakin, hakul yakin, seluruh yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat taufik, hidayah, ma'unah, inayah, dan saya yakin beserta ridha Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang insya Allah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma kebersamaan kita di dunia, tapi mudah-mudahan sampai ke akhirat kita tetap disatu padukan dengan para habaib, dengan para ulama, sehingga yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah ahlil jannah, ahli-ahli surganya Allah,
sebagaimana Allah bahagiakan kita di dunia. Allahumma farrihna fil akhirah. Mudah-mudahan kita dibahagiakan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Nabi, besar harapan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaqah di dunia dan termasuk golongan yang mendapatkan syafaah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Teriring Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, merupakan sebuah kehormatan ketika saya diberi kesempatan untuk berbicara di majelisnya Abah Haji Mansur. Padahal kalau berbicara munasabah ini banyak para habaib, para alim, para alamah. Ketika nekani hajat cek bondeng Madura. Saya datang dari Madura ke tempatnya Abah Haji Mansur ini ingin tabarruk karena tempat ini pernah didatangi oleh para habaib-habaib, orang-orang besar hadir ke tempat ini. Baru kali ini orang kecil yang datang. Saya lihat fotonya itu di banner juga di HP. Saya ada perasaan tidak begitu minder. Ternyata bupatinya juga kecil. Setelah tahu aslinya foto saya yang diedit jadi besar. Ternyata bupatinya tinggi. Jadi fotonya itu yang menipu. Aslinya benih gula segini keng bupati narinjeng gelu. Bukan saya yang kecil tapi Pak Bupati ini terlalu tinggi. Lah orang itu kan tergantung perbandingannya, nggih napa nggih? Tergantung pembanding. Saya kalau foto sama Pak Jokowi pendek. Tapi kalau foto sama Kiai Ma'ruf Amin saya enggak. Jadi bukan saya yang pendek, Pak Bupati yang terlalu tinggi sebenarnya. Lah orang itu tergantung pembanding. Makanya saya sering pesan meskipun di Madura, perempuan yang ingin kelihatan cantik itu tidak usah skincare. Carilah teman yang lebih jelek. Kalau Anda ingin kelihatan putih, meskipun kulitnya kuning, carilah teman yang hitam. Kalau sampean sudah hitam, carilah teman yang putun. Ini tadi disuruh pakai bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Madura. Saya tahunya cuma bahasa Madura. Sebenarnya banyak saya teman di pondok itu orang Banjar. Saya dulu tanya di Madura. Bahasa Banjar itu agak sulit ya, lumayan. Tapi nanti gampang kalau ke Banjarmasin. Sampean itu gak usah aneh-aneh. Sampean bilang aja kalau lewat di depan orang, bungolikan. Saya tanya apa artinya itu? Permisi. Loh kenapa diketahui? Jadi sebelum saya menginjakkan kaki di Banjar, bungolikam sudah tahu dari Madura saya. Yang ngajar orang Banjar. Katanya artinya permisi Pak. Kalah kali berarti kulunnya. Tapi alhamdulillah, meskipun ini ada Madura, ada asli Banjar ya, ada Melayu, ada Bugis mungkin, tapi kita disatukan, dipadukan di bawah naungan la ilaha illallah. Amin. Tidak apa-apa, nanti mudah-mudahan oleh Allah kita ini bersaudara tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu rasa persaudaraan. Islamiyah itu yang secara agama. Makanya Allah dawuh dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua, bihablillah ay bidinillah, berpegang teguhlah terhadap tali Allah, ay ala dinillah, berpegang teguhlah kepada agamanya Gusti.
Lah kalau sudah agama yang menjadi pegangan, kita sama. Makanya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad membangun rumah, sebelum Nabi Muhammad mengadakan visi misi untuk dakwah, ada dua hal yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibangun? Yang pertama masjid. Kenapa masjid yang dibangun? Untuk menetralisir status sosial. Nabi Muhammad bawa sahabat namanya Muhajir. Di Madinah ada tuan rumah namanya Ansor. Kalau berada di rumah warga, ini ketahuan. Ada yang tuan rumah, ada yang tuan tamu. Ada yang muhajir, ada yang ansor. Dibangunkan masjid, bersatu padu di dalam masjid. Sama, tidak ada yang menjadi tuan rumah, tidak ada yang menjadi tamu. Di dalam masjid semuanya menjadi tamu Allah subhanahu. Hilang status sosial. Sehingga ketika sudah berada di masjid, disatukan dengan agama. Sama, entah itu orang Madura, entah itu orang Bugis, entah itu Melayu, orang Banjarbaru, Banjarmasin, kalau sudah di masjid harus menghadap kiblat, tidak boleh ada yang berlainan arah, karena kita disatukan oleh agama. Kalau sudah sholat, apapun bahasa kita gak sama. Yang bahasa Betawi, ape. Yang bahasa Manado, apo. Yang bahasa Jawa, opo. Kan iya? Bahasa Sunda, naon. Ini paling aneh ini, yang lain tinggal ape, apo, opo, naon. Yang sekarang terkenal dengan lagunya biwir berem-berem jawir hayang. Nah, itu. Banjar ini juga terkenal. Di Madura ada hadrah namanya, yang paling populer itu hadrah Al-Banjari. Jadi Banjar ini di Madura terkenalnya hadrahnya. Makanya di Madura dari dulu itu terkenal lagu itu. Sampai di Madura kalau sudah lagu Banjari itu khas. Dulu ada lagu Madura seperti ini. Ini Banjari. Allah ada budak kanjeng Nabi, orang Islam wajib ngaji, agama Allah yang rateng kiyaki, odi sakalian cak parogi. Ini Banjari Madura tahun 90. Tahun 2020 lain lagi. Buladak tika duale sangat terona. Mun eka parlo duale pas epentaa. Kapuruna elamara deka orang tuana. Bulan dateng pas EKPA. Yang nggak paham nanti tanya sama yang paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sama ketika sudah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah ay ala dinillah. Kita sama, suku manapun kita akan menghadap kiblat. Bahasa apapun tetap Allahu Akbar. Makanya ketika di Malang kemarin ada ajaran yang mengajarkan sholat pakai bahasa daerah masing-masing, ditentang rame-rame. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Gak sama. Ini berbuat atau membuat-buat ajaran yang tidak sama dengan apa yang diajarkan baginda Rasul. Kalau agama yang menjadi ukuran kita, harus tetap Allahu Akbar. Jadi Malang, enggak, kita ganti dengan bahasa masing-masing. Dengan alasan agar menambah kehusuan kita. Kalau pakai bahasa Arab, enggak ngerti. Kalau pakai bahasa masing-masing, bisa ngerti, bisa menambah khusyuk. Kalau sholatnya di Banjarbaru, pakai bahasa Banjar. Tapi kalau di Istiqlal Jakarta, yang di masjid isinya itu dari berbagai macam suku, semasjid keribu tak pada kapi. Ada orang Arab, Allahu Akbar. Sini orang Inggris, Allah is the big. Sini Banjar, Allah ganal. Madura ngocol, Allah raja kana eko. Malaikat bingung, jangan malaikat itu oleh senja dia eko. Malaikat situ nganyam pitapok colong mari dia eko.
Karena agama sama kita. Makanya Rasul pertama kali yang dibangun adalah masjid. Kalau masjid sama di hadapan Allah Subhanahu, dan tidak ada yang punya jabatan di dalam masjid. Yang menjadi imam Bapak Bupati, yang makmum presiden. Pak Bupati ruku, presiden mikir, "Loh, saya kan bupati, masa ikut? Saya kan presiden, masa ikut bupati? Saya langsung sujud saja." Betul deh. Sama. Di hadapan Allah kita sama. Makanya yang dipesankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah. Kita tidak sama, tetapi kalau sudah agama yang menjadi ukuran, kita sama. Dan seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, bahwa kita berbeda itu bukan untuk saling berpecah belah, tapi untuk saling melengkapi. Betul? Bunga ini bagus, ada merah, ada putih, ada yang berwarna biru, ada hijau. Sehingga ketika warna itu sudah ada semua, jadilah berbentuk pelangi. Jangan mengharap persamaan, karena kita tidak akan pernah sama. Allah menciptakan 5 jari, tidak sama. Ada pulempul. Apa deh? Iya pulempulnya. Ini aku minta raga. Tadi disuruh campur. Saya apalagi bahasa Banjar, bahasa Inggris juga gak tahu saya. Keng kita tahu bahasa Inggris, guru bahasa Inggris nangis ketika saya jadi muridnya. Dan dia teman saya, Mas Basri, Mas Sernya mana kah? Mas Husay, ini teman saya waktu sekolah. Dulu saya ada guru bahasa Inggris dari Al-Amin Parinduan. Masuk kelas perempuan. Saya tanya, "Bu, bahasa Inggrisnya nasi apa?" Rice. Kalau panjang, Bu, long. Nasi panjang, Bu, long rice. Salah, Bu, lontong. Ibu ngajar bahasa Inggris gitu, terus ibu bilang, "Understand?" Yes. Apa understand itu? Paham. Saya tanya, understand itu apa, Bu? Mengerti. Oh, understand, mengerti. Under itu apa, Bu? Bau. Stand, berdiri. Lu understand kok jadi mengerti? Under kan bawah, stand berdiri. Kok jadi mengerti, Bu? Bingung ibu. Saya jawab, betul, Bu. Understand artinya mengerti. Under, bawah. Stand, berdiri. Kalau yang di bawah sudah berdiri, maka ibu harus mengerti. Cak kopa tak tahu kakek. Ngetek ini jangan jenak. Saya tidak pernah berpidato di forum sebesar ini. Saya langsung ngunceng cuman suruh pak. Potran bupati ada mah perluan nih kayak gitu. Bang temponya yonceng lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena insyaallah Abah Haji Mansur ini bukan cuma ma'rufun fil ard, tapi ma'rufun fis sama. Amin. Saya sering ketemu dengan orang kaya, tapi rata-rata cerik. Apa maknanya cerik itu? Cerik lah. Tapi beliau luar biasa, masyhur sampai di Madura. Mudah-mudahan kita dipersatukan sampai di akhirat. Amin. Amin. Allahumma. Oleh karena itu kita berbeda tapi kita satu. Allah menciptakan 5 jari. Ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Ini belengkeng kok. Pokoknya ku kancana anggur mending orang. Ada suruh mulai kadek bisa gini dengannya. Cak kelengkeng. Ini namanya tikentik. Ya pun kelengkeng kan kancana anggur. Apakah sama ini jadi? Tidak sama. Kalau mengharapkan persamaan dan tidak mau menerima perbedaan, sama halnya mengharapkan jari kita sama. Bayangkan kalau jari kita sama. Pernah kita bayangkan kalau 5 ini ibu jari semua. Hari pulempol. Mun pol kapi ke bayapa reka. Iki bengakan tak oleh banyak keker. Pandek geluh. Kiba landu ngaltok gini bang gitu. Loh kita gak sama. Jangan mengharap persamaan,
Tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi. Al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Kalau bersatu kita akan kuat, kalau kuat kita akan sukses. Apa yang akan kita rencanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelempol. Ini ibu jari. Ini jarang bekerja. Di antara yang lain yang paling pendek ini. Tapi jangan dihina meskipun ini jarang bekerja, meskipun ini paling pendek, meskipun ini paling pendek, meskipun ini jarang bekerja. Tapi kalau ada habaib, kalau ada kiai, ini yang berdiri. Monggo kiai, monggo habaib, kan gitu. Paling pendek kalau ada habaib, ini yang berdiri. Ari make paling renjang cak bagi ke Habib dia. Monggo Habib, sini Habib, lah Habib. Mun tak ipotek celek ke bi Habib ya. Lah. Siapa saya menyebut embu di bulan? Lah jangan mengharap persamaan. Make paling pandai yang mun beda Habib. Monggo Habib. Iya. Ini paling rinjang. Ya paling renjang, pentung sekali bingkoknya. Bukan paling renjang, paling panjang. Tapi tidak digunakan untuk habaib. Masa ada? Mana kamar mandi? Sini, Bib. Ini ya. Pasti ini paling pendek. Iya. Makanya kata Islam, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Setiap orang itu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah memuliakan semua manusia dengan alasan berbeda-beda. Semuanya dimuliakan Allah, berbeda-beda. Ada dimuliakan karena dia sabar jadi orang miskin. Dimuliakan. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar mulia oleh Allah. Ada orang yang diberi kekayaan lalu bersyukur disedekahkan. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Mulia di hadapan Allah. Ada yang menjadi yatim, dimuliakan karena yatimnya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Dulu Nabi Musa sama Nabi Khidir itu jalan-jalan kepada suatu desa mengharapkan disuguhi makanan, dijamu, dihormati, tidak dikasih makanan diusir. Setelah keluar dari tempat itu ada bangunan mau roboh. Sama Nabi Khidir diperbaiki. Kata Nabi Musa, jangan. Kita tadi minta makan gak dikasih, kita diusir. Loh kamu berbuat baik. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini punya yatim, makanya saya bangunkan. Wa kana abuhuma sholihah. Dan yatim ini punya orang tuanya soleh. Jadi dimuliakan. Kata ulama tafsir, satu karena dia yatim dimuliakan Allah. Yang kedua dia dimuliakan Allah karena punya ayah yang takut kepada Allah. Dalam ilmu tafsir dibahas, yang dimaksud ayah itu bukan ayah beneran, tapi ayah yang nomor 7. Emma, emba, embang emba, embana emba, embana emba, pokoknya bamba ke atas. Kalau orang bahasa Madura itu puju. Oh datu. Kalau sini datu. Kalau Madura buju. Nggih. Makanya kalau ada orang mengaku saya keturunan ini, saya keturunan ini, pantas dan wajar karena orang yang soleh keturunannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai keturunan tidak boleh mengandalkan datu, make datu bagus mun tak abajang poton. Antara kadung kok dibujuk ridu toron, dibujuk re kok telo toron, dibujuk re macam-macam. Mun tak abajang pepe. Mun bahas turunan bujuk ada cu sama iban seneku emik ya. Langkong, Pak. Gulai dia jadi compok beda bujuk. Nyaman dah bujuk soheh. Bujuk soheh. Ini putri dari Kemuzaki bujuk Tagolong. Gulai dari bujuk soheh ini kening du toron. Saya 2 turun dari bujuk soheh ini. Toron sekalian ke Sabah, toron boleh ke compok gula. Beda je semain bendu toron je.
Engon tak mejang gerangnya ya mana. Setuju boleh. Makanya tak langkong para Habib saya agak berdiri minta kursi karena saya kalau berdiri lama gak kuat. Saya pernah kecelakaan tahun 2004, berdiri lama gak kuat. Duduk lama ya gak kuat. Keng mun pang tapangan lama. Yang penting ada langgannya. Untuk langgan ni tak lonyel. Kengenten mungkin tak nengan biasa nak gulam tanya janda aja ni bini nono mungkin. Nanti berde patroli na mungkin. Jadi edisi silence. Mun berde buki berde budi cak sak deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Setengah jam lah. Gun melong ini. Maju terus lah. Siapa sih turun? Aku udah pakai compo mun tak tege suruh turun tak turun. Pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menciptakan ibu jari. Siapa ini? Habaib. Siapa ini? Kiai. Betul. Allah menciptakan jari telunjuk. Siapa ini? Pak Bupati. Siapa ini? Pak Polisi. Nggih. Makanya mun nutu nek kintorok nih kah? Nakar lagu rupa nutu nih kah? Kiai nih kah? Maki do pandek kiai dia. Ria. Kan tak alak ko nih kah? Keng maki tak alak ko kan lempo nih. Bah, dari yang 5 ini yang paling gemuk lah kan ini. Nggih napa nggih? Kenapa? Kiai itu tidak mengejar harta tapi harta yang mengejar kiai. Di mana ada kiai ngelak derup? Kan ada. Gak ada. Kiai ngelak derap itu gak ada. Coba tanya sama Haji Mansur. Pelaku batu bara ada yang kiai? Gak ada. Gak ada. Kan kita alat kok. Rumahnya besar. Pesantrennya besar. Mobilnya besar. Istrinya lah iya, wong manusia itu ada makom masing-masing. Untuk kita ini makom kasbi. Kasbi itu harus usaha dulu baru dapat. Kalau waliyun min auliyaillah, para habaib ini, para kiai itu tajrid. Kadang-kadang tidak usaha tapi harta yang didatangkan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ini lem mineral. Kalau di toko ini 1.500, nggih. Atau 2.000. Tapi kalau yang pegang Habib 1.000. Kan nggih, di toko ini 2.000. Mun sineguk kiai 100 perak deka. Mohon barokah Habib, anak saya itu loh tadi malam seperti kesurupan Habib. Diambillah sama Habib lalu dibacakan entah apa yang dibaca. Ya mau beliau kesampaian kan baca TV lontar. Ibu cobi Habib setelah dibaca repo. Untuk air minumnya ya. Oh ya Habib, pamit Habib 100. Repo sekalian 100. Kelekung ntar boleh. Habib. Lu kok balik lagi sambian? Gak sembuh tak? Alhamdulillah Habib, alhamdulillah. Berus, saya. Maaf boleh. Kancing aki gitu. Takut masuk boleh penyakit tak? Ini baca boleh bi Habib. Serepo boleh, 100 boleh. Dia pakai beli. Apa boleh? Maaf boleh. Bib, cukup berapa hari deh Bib? Lo 1 hari harus habis. Lo besok Bib, balik lagi sini. Nah ini kalau sebulan 3 juta dia. Nyerepot dia. Ngoti sampean ngoti lah. Ada tetangga sakit parah nyerepo aki. Beki mun tak mate ya. Iyai al-ulama wal umara. Ini siapa? Nah, hari ku lebih sembian dia. Lo ada enak ini dia enak lah. Lo gak apa-apa. Ini netral ini.
nggak ke kanan, nggak ke samping. Nggih napa nggih? Memang harus lengkap. Ada jari manis. Ini tempatnya cincin, tempat perhiasan biasanya. Aslinya Rasulullah pakai jari itu di kelingking. Yang sunnah jari yang dikasih cincin itu kelingking. Tapi kebiasaan masyarakat di sini, di jari manis. Siapa ini? Ibu dirok, ini bini roh. Makanya kena namas roh, empuk roh. Makanya ibu-ibu kalau marah-marah, kalau mun sampean aja wak, jangan habit roh. Ki, coba ibu-ibu kalau lagi marah, ambu mayu katuku namas. Asalenan roh pak. Kan engki. Mun ibu-ibu lagi marah pas sampean nanti marah juga bu, saat tak kira marah. Kadung kikir supaya nggak TV budur. TV pun kadung budur, pate tak mate. Begini jangan nyareng. Can selake, jek aja lek terus kata tang ketorot. Tempatnya perhiasan. Makanya semua wanita itu pasti seneng duit. Kenapa? Menuntut agar laki-laki giat bekerja. Kalau perempuan nggak seneng duit, nanti yang laki-laki jadi pemalas. Memang didesain oleh Allah seperti itu. Makanya ini perempuan. Maka dah buri bini kikir, jawab lah kocak. Mayu katuku namas, mangkat kan? Dapat katuku namas tanya aki kemale. Iya, mayu molek. Dia saya ngacak melemas apa? Jadi ngacak entar katuku namas. Peti aki kak, muntah 4 bulan tak beri ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Allah ciptakan kelingking. Ini siapa ini? Syibabul yaum, rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Paling kecil, jangan diremehkan. Maka paling kini mun elong getel dia saya mangkat. Oh, nah dia jawab kayak elong kurbang elong. Ini suruh mulai kada dia mulai. Lah kita gak sama. Tapi kalau wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Meskipun gak sama, kalau agama yang menjadi pegangan, maka kita disatukan ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara, saudara seagama. Amin Allahumma. Ya tak pada muni roh bagus tapi gak bisa. Disuruh soleh semua gak bisa. Disuruh ngaji semua gak bisa. Apalagi Banjarbaru, Banjarmasin, Madura. Allah menciptakan Nabi Adam manusia pertama. Nabi Adam punya anak, anaknya ada yang baik, ada yang gak baik. Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Iya. Allah. Nabi Adam ini manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di surga. Meskipun di surga karena sendirian, akhirnya kesepian minta teman. Terus diputik. Apa bahasa penjuri potek? Hah? Diputak. Ada dilun ya. Diambillah rusuk kiri Nabi Adam satu. Rusuk kiri ini dijadikan ibu Hawa. Makanya
Kata kitab Ghamsul Basair ala Syarhi Asbahi wan Nadhair, sampai sekarang rusuk laki-laki yang kiri itu hilang satu. Makanya sampai ada kata, katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Lu kan ada ya? Nah, kita tak tahu lah ongguk leka semari kan. Siapa aku tagih? Saya nggak ngeltok TK. Makanya sampai sekarang kata kitab Ghamsul Basair ala Syarhi Asbahi wan Nadhair, laki-laki itu rusuknya hilang satu. Kok hilang? Karena dulu Nabi Adam diambil rusuk yang kiri dijadikan ibu Hawa. Jadi elang tung, sekanan 12, yang kiri 11, hilang satu. Raka kak, takut 4 seelang dia. Kita aja itu mana ke mana dek. Tang rasa 2 seelang lek kok. Muntah etek-etek macam metel karin dia. Lah Nabi Adam, Nabi Rasul diciptakan di surganya Allah, manusia pertama kali. Anaknya itu tidak baik semua. Ada Habil yang baik, ada Qabil yang tidak baik. Bahkan Habil ini dibunuh oleh Qabil. Apa yang direbut? Ternyata perempuan yang akan dinikahinya. Qabil mau membunuh. Apa kata Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sekalipun kau bunuh aku tidak akan melawan. Takut sama sampean? Tidak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Gusti. Jadi muni soro bagus kabi, soro ngaji kabi gak bisa. Cuman meskipun kita tidak di majelis taklim semua, coba kita lihat Rasulullah berjuang itu keanekaragaman dalam kebersamaan. Ada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak sendiri. Nabi Muhammad tidak sendiri. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. 5. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidak sendiri. Sehingga ketika 5 ini bersama, inilah al-ittihadu yujidul quwah. Kita yang habaib, kita yang kiai, kita yang asatid bergabung di kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Kita orang-orang yang tua bergabunglah di kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini orang sepuh. Beliau bekerja sudah tidak begitu sehat. Tapi beliau ahli siasa, ahli politik. Kalau di antara kita ada di kelompok orang-orang belater, cek bondeng matura bajingan, mari kita bergabung di kelompoknya Sayyidina Umar bin Khattab. Tak napa. Islam juga butuh orang seperti itu. Kita banggi. Khalil Yasin yang ceramah ini mun beda tokar buru dah ada. Yang mun beda paraban minta dah ada. Lu ada Sayyidina Umar. Ini sebelum masuk Islam kurbinya bajingan. Tahu kurbinya bajingan? Tidak ada yang lebih bajing daripada Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Masuk Islam karena ini bajingan, udah bajingan pakai tengik. Nabi Muhammad memohon kepada Allah, Allahumma a'azzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam oleh salah satu Umar. Kalau bukan Umar bin Khattab yang masuk Islam, Umar bin Hisam yang harus masuk Islam. Siapa Umar bin Hisam? Abu Cengkel. Tahu Abu Cengkel sampean? Ya Allah, ini dua-duanya sama-sama bajingan. Ditakuti, disegani, ahli gulat, ahli carok, ahli perang. Muliakanlah Islam dengan doa Umar. Allah mengabulkan Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisam tetap dalam keadaan kafir. Umar bin Khattab ini saking kerasnya, Nabi Muhammad hijrah sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya Sayyidina Umar tahu Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Ka'bah. Ayo berkumpul, berkumpul. Semuanya berkumpul. Ketika berkumpul, Sayyidina Umar pidato, ya ma'asyiral Quraisy, wahai dedengkot Quraisy, hada Umar, ini Umar, besok akan hijrah ikut Rasul ke Madinah. Siapa yang mengharapkan istrinya jadi janda, punya cita-cita anaknya jadi yatim,
dan menginginkan kepalanya terputus dari badannya. Cegat Umar dimanapun, berapapun. Orang kafir jahiliyah meskipun bodoh mikir ngapain nyegat penyakit. Apsa apa ya? Jadi warlo yang ada di antara kita kelompok belatir, orang bajingan, mari kita bergabung kepada Islam. Wa'tasimu bihablillah. Kita pegang agama Allah. Kita berada di kelompok Sayyidina Umar. Tina jak pidato. Tina jak nyumpang. Keng mun boda caruk. Dah ada. Kula belum. Caruk mareh, beda apa kan ada ya. Mana boda tokar, buat tak ikut bola bukulak padahal buruh. Lu kan ada, ini namanya tugas Bang Sibang ya? Punya tugas Bang Sibang. Kalangkong Pak Bupati ya Bang Sibang ya. Lekan engki ada Bang Ki. Bang Sayyidina Umar itu jangankan orangnya, namanya itu setan takut. Inna syaitana la yasluku maslaka Umar. Setan tidak akan berjalan di satu jalan kalau jalan itu ada Umar. Makanya pintunya kiai, pintu habaib itu ada bacaan Umarul Faruq. Siapa Umarul Faruq? Umar bin Khattab. Kalau ada pintu ada bacaan Umarul Faruq, setan tidak akan masuk lewat pintu itu, lewat jendela. Bukan lumayan mau lewat jendela. Kan jendela orang-orang dibuka, mun labeng kan benar ya. Iya, anak kecil di dahinya ditulis Umarul Faruq. Tidak akan didekati setan. Kalau sampai nggak percaya, dites. Mun andi anak, tulis dainah Muhammad Khalil Yasin. Mun tak biap saapetto anania. Kelompok orang yang sudah tua memberi pendapat. Ala kotibi tak bisa ke ngaberi pendapat nggih. Jadi yang tua-tua jangan disingkirkan meskipun sudah tidak bisa berjuang. Beliau adalah kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Nyon pamang kibah dan kuliah terus agak din tua ada remah bah. Yo manusia jiana. Sebentingnya baka ada Allah Taala yo. Wa Allah. Wa Allah. Wa Allah. Bismillah yo, bismillah. Lang kau ni lah tua lo bisa nak. Wallah tua je dak berina yo. Masa bah lo bisa yo. Wallah tua je jong kersok. Kersok dak remah bah ya ker je tak masuk. Wallah tua je nang kinater je. Saya ngater mangkat saya rececer. Wis ini doa nggih. Boh. Ini meskipun para Allah manti, Pak. Karena dari hati. Manti. Buktinya corona sampai 2 tahun kan gara-gara doa yang tua-tua itu. Dulu kan corona awal-awal ada bantuan 600.000. Beki bi kelebun, bah bantuan bah dari Dimas yo. Bantuan dari corona bah, alhamdulillah terlanceng umur corona. Biar banyak kuanang mang corona. Alhamdulillah mencernai haji corona ke Mekahku. Corona nak ke Mekah si haji beli kapio deh. Kenapa? Corona lagi haji. Sampai 2 tahun haji ditutup. Mereka siapa? Ya tuang batu aja. Yang tua-tua tidak bisa berjuang tapi punya doa. Yang tua-tua tidak punya tenaga tapi punya sumbangsih pemikiran, punya pengalaman. Maka sumbangkan pengalaman itu sehingga kita tetap bisa berjuang. Di kelompok mana? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, pendapat tak andi pesek, tak andi keng calo andi empat nih. Sayyidina Umar. Mun pesek aja mau keluar lah. Pendapat jaro noro bedeto karena nggak ada. Siapa yang mau menghancurkan Islam ada di barisan paling depan, itulah Sayyidina Umar. Yang ketiga, kelompok Sayyidina Utsman. Siapa ini? Hartawan kaya raya yang sangat dermawan. Kelompok apa ya?
Tak usah acara masjid kok kabeh kok semen kan gitu. Nah, aku lebih sampean tak bisa kan nyumbang kabeh tak bisa nyumbang semen ya nyumbang manglo leka. Kan banyak orang salah tak beri semen tak beri kabeh tak alakoh. Napa orang salah kabeh beda. Mun tak ada yang ibang kena di Bengkalan. Salah tak rok di ngoreng keliru kabeh. Ada, tapi benih kanto. Sebanyak itu di Indonesia. Benih pencer dah. Ada nyari lapor aki bupati deki ke polisi dah. Nah, yang keempat siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pemuda, masih muda, tapi semangatnya sudah luar biasa. Kenapa harus pemuda? Karena rijalul sibabul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda kita di hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau lima ini kompak, ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 13 tahun kalimat la ilaha illallah ditanam di Madinah, tapi sampai 2023 la ilaha illallah tetap terus berjalan. Kenapa kok sesingkat waktu itu sukses? Keanekaragaman dalam kebersamaan. Kita berbeda tapi saling melengkapi. Mun kaju kapi tak kira teti Roma, mun keramik kapi tak kira teti Roma, mun genteng kapi tak kira teti Roma. Semuanya beda fungsi dan saling melengkapi. Keramik di bawah, tiang yang menyanggah, di atas ada genting, kita sama fungsinya. Yang genting gak boleh sombong. Kenapa? Gak ada tiang keker gentengan. Kanengki. Yang jadi tiang jangan sombong, tidak ada genting, kehujanan dan kepanasan, sehingga kita di beda tempat akan mempunyai faedah masing-masing. Kalau sudah bersatu maka kita akan menjadi sesuatu kekuatan yang utuh. Oleh karena itu linti lenteh maksudnya. Salah deh iya. Mun salah kapi mah lah pidato tibi boy. Nyaku tak ngeter ngarap gelan. Ngete keng jeung aja orang nyak benya ya cilingkang kok kapi deh. Ada kalau beri kursi toju benih keng dak mamun mancing dak iya dia. Adi ngoreng salah kapi coba lengut tidak nak. 5 menit boy mun tak apoter yang mabek du ya. Mari apoter panutup tak tahu si nutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abali ka ada boleh. Aja mun tak kalak mik kemeki sopu tak toron pidato dak aja. Salah kapi. Tak lah iya ku ne kasma. Nasa jam lah. Hah? Kora. Jangan le. Bisa malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, marilah kebersamaan ini kita jadikan sebagai perekat untuk tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita berbeda suku, berbeda bangsa mungkin, bahkan berbeda bahasa, tapi disatukan oleh satu agama, la ilaha illallah. Kalau sudah agama jadi pegangan kita, maka kita sama di hadapan Allah. Kita berbeda, betul kita berbeda, tapi untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjelek-jelekkan satu yang lain. Kita harus berbeda, gak mungkin kita sama semua. Paham? Jelas? Yalah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terakhir, karena juga tema kita selain menjalin ukhuwah Islamiyah juga mewujudkan marhamah. Apa marhamah itu tadi? Saling rahmat, saling kasih sayang. Bahwa kita yang di atas sayang kepada yang di bawah, yang di bawah hormat takdim kepada yang di atas. Nabi Muhammad ketika berada di atas, beliau setelah di Madinah, sukses di Madinah, kembali ke Mekah dengan mengadakan Fathu Mekah. Orang Mekah waktu itu kabur lari semuanya. Kenapa? Bahaya. Dulu Nabi Muhammad kita usir, sekarang Muhammad sudah kuat dan kembali ke Mekah dengan rombongan. Celaka kita, semuanya lari ketika melihat Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Orang-orang mengira Nabi Muhammad akan melakukan pembalasan, tapi Nabi Muhammad mengangkat bendera. Hadzal yaum yaumul marhamah, laisa hadzal yaum yaumul malhamah. Ini adalah hari tentang kasih sayang, bukan hari untuk peperangan. Sehingga semuanya menyeru kepada Nabi Muhammad, kembali kepada Nabi Muhammad, bersatu padu, berbeda, kuat,
tetapi Nabi Muhammad tidak untuk menjelek-jelekkan yang lain, apalagi menindas yang sudah lemah. Kita tetap bersatu di bawah hablum minallah, ikatan tali Allah, agama Allah. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun sedikit, jelok sedikit saja, semoga bermanfaat. Maka sambil kerja menter barokah. Maka dak pandai kor masuk ikut sebuk. Maksud kita maka saya pada pak pandai kor masuk ke pikiran, insyaallah ikut manfaat. Amin Allahumma. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Siapa kotak? Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.